Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Febrianto Sapo, NIM 18 TMIA 303, jurusan Teknik Manufaktur Industri Agro Politeknik ATI Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang matematika. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Febrianto Sapo, NIM 18 TMIA 303, kelas 2A dari jurusan Teknik Manufaktur Industri Agro. Di sini saya akan menjelaskan mengenai logaritma. Logaritma adalah suatu operasi inverse atau kebalikan dari perpangkatan. Jika diketahui suatu perpangkatan A pangkat C sama dengan B, maka bentuk tersebut dapat dituliskan dalam bentuk logaritma menjadi B sama dengan C atau A logaritma B sama dengan C, dengan A lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1. A adalah basis logaritma, B adalah bilangan yang dicari logaritmanya atau numerus, C adalah besar pangkat atau nilai logaritmanya. Sebagai contoh, misalnya diberikan 2 log 8 sama dengan C, maka C sama dengan 3. Mengapa? Karena 2 pangkat 3 sama dengan 8. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa logaritma yaitu suatu operasi kebalikan dari perpangkatan, yaitu mencari nilai yang menjadi pangkat dari suatu bilangan. Kemudian saya akan menjelaskan sifat-sifat dari logaritma. Yang pertama, sifat logaritma dari perkalian, yaitu A log P sama dengan A log P tambah A log Q. Dengan syarat A lebih besar dari 0, A tidak sama dengan 1, P lebih besar dari 0, Q lebih besar dari 0. Yang kedua yaitu perkalian logaritma, yaitu A log B kali B log C sama dengan A log C. Dengan syarat A lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Yang ketiga yaitu sifat logaritma dari pembagian, yaitu A log P per Q sama dengan A log P dikurang A log Q. Dengan syarat A lebih besar dari 0, A tidak sama dengan 1, P lebih besar dari 0, dan Q lebih besar dari 0. Sifat logaritma yang keempat yaitu sifat logaritma berbanding terbalik, yaitu A log B sama dengan Seper B log A, dengan syarat A lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Sifat yang kelima yaitu logaritma berlawanan tanda, yaitu A log P per Q sama dengan minus A log P per Q, Q per P, dengan syarat A lebih besar dari 0, A tidak sama dengan 1, P lebih besar dari 0, dan Q lebih besar dari 0. Sifat yang keenam yaitu sifat logaritma dari perpangkatan, yaitu A log BP sama dengan P kali A log B, dengan syarat A lebih besar dari 0, A tidak sama dengan 1, dan B lebih besar daripada 0. Sifat yang ketujuh yaitu perpangkatan bilangan pokok logaritma, dengan A pangkat P log B sama dengan 1 pangkat A per P log B, dengan syarat A lebih besar dari 0, A tidak sama dengan 1, dan B lebih besar dari 0. Sifat yang kedelapan yaitu bilangan pokok logaritma sebanding dengan perpangkatan numerus, yaitu A log AP sama dengan P, dengan syarat A lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Sifat yang kesembilan yaitu perpangkatan logaritma, yaitu A pangkat log M sama dengan M, dengan syarat A lebih besar dari 0, A tidak sama dengan 1, dan M lebih besar dari 0. Sifat yang terakhir yang ke-10 yaitu mengubah basis logaritma, yaitu P log Q sama dengan A log P per A log Q, dengan syarat A lebih besar dari 0, A tidak sama dengan 1, P lebih besar dari 0, dan Q sama dengan 0. Misalkan kita mendapatkan contoh soal 2 log 16, maka dapat kita selesaikan dengan cara 2 log 16 sama dengan 2 pangkat 4. Maka dapat kita selesaikan pangkat
ditaruh di depan. 4 kali 2 log 2 sama dengan 4 kali 1 sama dengan 4. Itulah tadi sedikit penjelasan tentang logaritma. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianto Sapo, NIM 18 TIM 303. Saya mahasiswa jurusan Teknik Manufaktur Industri Agro Politeknik ATI Makassar kelas 2A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai luas, keliling, dan volume. Yang pertama yang saya akan jelaskan adalah luas. Luas adalah besaran yang menyatakan ukuran 2 dimensi. Berikut beberapa rumus luas permukaan bangun ruang yang biasa ditemui. Yang pertama, kubus. Rumusnya yaitu luas sama dengan 6 kali sisi. Yang kedua yaitu balok. Rumusnya yaitu 2 kali panjang lebar tambah lebar tinggi tambah panjang tinggi. Ini adalah panjang, ini adalah lebar. Yang ketiga yaitu tabung. Rumusnya yaitu luas sama dengan 2 kali luas alas tambah keliling alas kali tinggi. Yang keempat yaitu kerucut. Rumusnya yaitu luas sama dengan V kali R kuadrat tambah V kali sisi. Yang kedua yang saya akan jelaskan yaitu keliling. Keliling adalah garis yang membatasi suatu bidang. Berikut adalah beberapa rumus keliling yang biasa kita temui. Yang pertama itu adalah persegi. Rumusnya yaitu keliling sama dengan 4 kali sisi. Yang kedua adalah segitiga. Untuk mencari keliling segitiga, kita bisa gunakan rumus sisi tambah sisi tambah sisi. Sisi tambah sisi tambah sisi. Yang ketiga adalah lingkaran. Untuk mencari keliling lingkaran, rumus keliling lingkaran dengan diameter yaitu V dikali D. Dan rumus keliling lingkaran dengan jari-jari yaitu V kali 2 kali R. Yang ketiga yang saya akan jelaskan yaitu volume. Volume adalah perhitungan seberapa banyak ruang yang bisa ditempati dalam suatu objek. Kemudian saya akan menjelaskan beberapa rumus volume yang biasa kita temui. Yang pertama itu adalah volume kubus. Untuk mencari volume kubus dapat kita gunakan rumus V sama dengan sisi dikali sisi dikali sisi. Yang kedua yaitu balok. Untuk mencari volume balok dapat kita gunakan rumus V sama dengan P kali L kali T. Yang ketiga yaitu tabung. Untuk mencari volume tabung dapat kita gunakan rumus V sama dengan 1/3 kali V kali R kali T. Yang keempat yaitu bola. Untuk mencari volume bola dapat kita gunakan rumus V sama dengan 4/3 kali V kali R pangkat 3. Kemudian saya akan berikan beberapa contoh soal mengenai materi luas, keliling, dan volume. Misalkan kita mendapatkan sebuah contoh soal, sebuah persegi ABCD memiliki sisi 5 cm. Tentukan luas bangun tersebut. Maka langkah penyelesaian yang akan kita lakukan adalah luas sama dengan sisi dikali sisi. Luasnya sama dengan 5 cm dikali 5 cm. Maka kita akan mendapatkan 25 cm. Jadi luas bangun tersebut adalah 25 cm. Contoh yang kedua, misalkan kita mendapatkan sebuah soal, sebuah persegi panjang RPTQ memiliki lebar 5 cm dan panjang 10 cm. Memiliki lebar 5 cm dan panjang 10 cm. Tentukan keliling persegi panjang RPTQ tersebut. Maka langkah penyelesaian yang akan kita lakukan adalah keliling sama dengan 2 kali P ditambah L sama dengan 2 kali panjang panjangnya tadi adalah 10 cm dan lebarnya 5 cm. Maka kita akan mendapatkan 2 kali 15 cm. 2 kali 15 sama dengan 30 cm. Jadi keliling persegi panjang RPTQ adalah 30 cm. Sekian materi luas, keliling, dan volume yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Febrianto Sapo,
NIM 18 TMIA 303, kelas 2A, jurusan Teknik Manufaktur Industri Agro Politeknik ATI Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai volume bangun ruang. Setiap bangun ruang memiliki rumus masing-masing. Namun, pada intinya, rumus dari bangun ruang itu sendiri adalah luas alas dikali tinggi. Nah, kali ini saya akan menjelaskan rumus untuk mencari volume bangun ruang. Yang pertama itu untuk mencari volume balok. Untuk mencari volume balok, kita gunakan rumus P kali L kali T, panjang kali lebar dikali tinggi. Nah, yang kedua itu untuk mencari volume kubus. Untuk mencari volume kubus, kita gunakan rusuk kali rusuk kali rusuk. Dalam kurung R3. Nah, yang ketiga itu untuk mencari volume tabung. Untuk mencari volume tabung, kita gunakan rumus V dikali R kuadrat dikali tinggi. Yang keempat itu untuk mencari volume kerucut. Untuk mencari volume kerucut, kita gunakan rumus sepertiga V dikali R kuadrat dikali T. Contoh soal, misalkan ini adalah sebuah tabung yang diketahui jari-jarinya sama dengan 14 cm dan tingginya sama dengan 20 cm. Tentukan volume bangun ruang tersebut. Nah, untuk penyelesaiannya dapat kita gunakan langkah-langkah. Diketahui R sama dengan 14 cm, tinggi sama dengan 20 cm, dan V sama dengan 22/7. Yang ditanyakan adalah volumenya. Maka langkah penyelesaiannya adalah V sama dengan V dikali R kuadrat dikali T sama dengan 22/7 dikali 14 kuadrat dikali 20. 22/7, 14 kuadrat sama dengan 196 dikali 20. Maka volume tabung tersebut adalah 12.340 cm kuadrat. Demikian materi volume bangun ruang yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Febrianto Sapo, NIM 18 TMIA 303, jurusan Teknik Manufaktur Industri Agro Politeknik ATI Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengukuran sudut. Sudut adalah bangun ruang yang terjadi jika dua sinar garis memiliki pangkal yang sama. Sedangkan pengukuran sudut itu sendiri adalah membandingkan sudut yang akan diukur dengan sudut pembandingnya. Terdapat dua macam satuan sudut yang biasa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu adalah ukuran derajat, yang kedua adalah ukuran radian. Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan adalah ukuran derajat. Ukuran derajat adalah ukuran yang dapat dibentuk pada bidang datar dengan satuan derajat, menggambarkan sepertiga 60 dari putaran penuh. Ada juga suku yang lebih kecil daripada derajat, yaitu menit dengan lambang dan detik. Hubungan dari kedua ukuran tersebut adalah 1 derajat sama dengan 60 menit, atau 1 derajat sama dengan 60. 1 menit sama dengan 60 detik, atau 1 menit sama dengan 60 detik. Yang kedua yang saya akan jelaskan adalah ukuran radian. Ukuran radian adalah besarnya sudut yang dibentuk oleh dua buah jari-jari lingkaran. Kemudian saya akan menjelaskan ilustrasi radian dengan derajat dan sebaliknya. Yang pertama itu 1 radian sama dengan 1 dikali 180 derajat per V. Radian dengan derajat. Yang kedua itu adalah 1 derajat sama dengan 1 dikali V per 180 derajat.
Misalkan kita mendapatkan sebuah contoh soal sudut yang dibentuk oleh sebuah busur PQR sebesar 2,2 radian. Berapakah besar sudut dalam satuan derajat? Maka langkah penyelesaian yang dapat kita lakukan adalah 2,2 radian sama dengan 2,2 kali seperti rumus yang telah kita pelajari tadi, 180 derajat per V sama dengan 2,2 dikali 180 derajat per 3,14. Maka besar sudut dalam satuan derajat adalah 126,11 derajat. Itulah tadi sedikit penjelasan mengenai pengukuran sudut. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Febrianto Sapo, NIM 18TIM303. Saya seorang mahasiswa jurusan Teknik Manufaktur Industri Agro Politeknik AT Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang geometri dan segitiga. Nah, yang pertama yang saya akan jelaskan adalah tentang geometri. Tahukah teman-teman semua, geometri merupakan salah satu cabang ilmu tertua dalam matematika yang merupakan studi tentang geometri seperti segitiga, oval, lingkaran, dan sebagainya. Ada 4 topik dasar dalam geometri. Yang pertama adalah titik. Titik merupakan bagian dari posisi geometri yang tidak memiliki ukuran tertentu, baik itu panjang, lebar, maupun tebal. Yang kedua adalah garis. Garis merupakan sebuah garis lurus yang sama diperpanjang antara titik-titiknya melalui panjang tetapi tidak ada lebar. Yang ketiga adalah bangun. Jika beberapa garis saling berhubungan dan memenuhi syarat-syarat, maka akan terbentuk sebuah bangun. Bangun ini terbagi menjadi 2. Mungkin teman-teman semua sudah tahu, yakni bangun datar dan bangun ruang. Yang keempat adalah sudut. Sudut adalah daerah yang terbentuk dari 2 sinar garis dengan pangkal yang sama. Alat untuk mengukur sudut sendiri adalah busur derajat. Satuan sudut adalah derajat. Kemudian saya akan menjelaskan rumus-rumus bentuk geometri dasar. Yang pertama itu adalah segitiga. Untuk mencari luas segitiga, kita gunakan rumus 1/2 kali B kali H, di mana B sama dengan dasar dan H sama dengan tinggi. Ini adalah B, ini adalah H. Kemudian yang kedua adalah persegi. Persegi dengan luas sama dengan A kuadrat atau A sama dengan sisi. Yang ketiga adalah lingkaran, di mana luas sama dengan V kali R kuadrat, dan keliling, untuk mencari keliling sama dengan 2 kali V kali R, di mana R sendiri itu adalah radius. Materi yang kedua yang akan saya jelaskan adalah segitiga. Segitiga merupakan bangun datar yang dibatasi oleh 3 buah sisi yang mempunyai 3 buah sudut, dan jumlah ketiga sudutnya adalah 180 derajat. Kemudian saya akan menjelaskan jenis-jenis segitiga. Yang pertama itu berdasarkan panjang sisi. Berdasarkan panjang sisi, yang pertama itu adalah segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi adalah segitiga yang ketiga sisinya sama panjang. Selain itu juga memiliki sudut yang sama besar, yaitu AB sama dengan BC sama dengan AC. Yang kedua itu adalah segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki yaitu segitiga yang 2 di antara sisinya sama panjang, juga memiliki sudut yang sama besar, yaitu FD sama dengan FE atau sudut D sama dengan sudut E. Yang ketiga itu adalah segitiga sembarang. Segitiga sembarang yaitu segitiga yang ketiga panjang sisinya berbeda-beda. Yang kedua itu adalah berdasarkan besar sudut. Berdasarkan besar sudut, segitiga dibagi menjadi, yang pertama adalah segitiga lancip. Segitiga lancip yaitu segitiga yang masing-masing sudut besarnya kurang dari 90 derajat. Yang kedua adalah segitiga siku-siku. Yaitu segitiga yang salah satu sudut besarnya 90 derajat. Yang ketiga adalah segitiga tumpul. Yaitu segitiga yang salah satu sudut besarnya lebih dari 90 derajat. Misalkan kita mendapatkan sebuah contoh soal sederhana. Yang pertama itu berapa luas persegi panjang berikut, dengan panjang sama dengan 5 meter dan tinggi
3 meter. Maka langkah penyelesaian yang dapat kita lakukan adalah diketahui W sama dengan 5 meter dan H atau tinggi sama dengan 3 meter. Maka langkah penyelesaiannya yaitu L sama dengan W dikali H sama dengan 15 meter. Contoh soal yang kedua. Suatu segitiga sama sisi memiliki panjang alas 20 cm dan tinggi 10 cm. Hitunglah keliling dan luas segitiga tersebut. Maka langkah penyelesaian yang dapat kita lakukan adalah diketahui A sama dengan 20 cm dan tingginya sama dengan 10 cm. Yang pertama itu kita akan cari kelilingnya. Keliling segitiga sama dengan sisi ditambah sisi sama dengan 20 ditambah 20 ditambah 20 sama dengan 60 cm. Jadi kelilingnya adalah 60 cm. Bagian B kita akan mencari luas segitiga, yaitu 1/2 alas dikali tinggi sama dengan 1/2 dikali 20 dikali 10 sama dengan 100 cm. Maka luas segitiga tersebut adalah 100 cm. Demikian sedikit penjelasan dari saya tentang geometri dan segitiga. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Febrianto Sapo, NIM 18 TMIA 303 dari jurusan Teknik Manufaktur Industri Agro. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang persamaan sederhana. Nah, persamaan sederhana itu sendiri adalah suatu persamaan yang pangkatnya atau bilangan pokok dan pangkatnya memuat suatu variabel. Contohnya adalah 3 pangkat 2x dikurang 3 sama dengan 81 pangkat x tambah 5. Persamaan dengan pangkat mengandung variabel x. Jika terdapat suatu persamaan pangkat sederhana a pangkat f dalam kurung x sama dengan a pangkat n di mana a tidak sama dengan 0, maka untuk menyelesaikannya harus disamakan antara ruas kanan dan dengan ruas kiri. Misalkan kita mendapatkan sebuah contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari soal 3 pangkat 3 x kurang 2 sama dengan 81. Soal ini merupakan bentuk persamaan sederhana. Jadi himpunan penyelesaian dari soal ini dapat dicari dengan menyamakan pangkat ruas kiri dengan ruas kanan, sehingga penyelesaiannya akan menjadi seperti jika a pangkat f dalam kurung x sama dengan a pangkat b, maka f dalam kurung x sama dengan b. 3 pangkat 3x kurang 2 sama dengan 81. Selanjutnya kita samakan basis antara ruas kiri dengan ruas kanan. Karena basis pada ruas kiri adalah 3, maka kita ubah 81 menjadi 3 pangkat 4. Jadi 3 pangkat 3x kurang 2 sama dengan 3 pangkat 4. Basis dapat dicoret karena sudah sama. Jadi hasilnya 3x dikurang 2 sama dengan 4. 3x sama dengan 6. X sama dengan 2. Jadi himpunan penyelesaian dari persamaan tersebut adalah x sama dengan 2. Demikian sedikit penjelasan dari saya tentang persamaan sederhana. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Febrianto Sapo, NIM 18 TMIA 303 dari jurusan Teknik Manufaktur Industri Agro. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengantar trigonometri. Nah, untuk pertama-tama kita akan belajar tentang apa itu trigonometri. Trigonometri adalah cabang matematika yang mempelajari hubungan antara panjang dan sudut segitiga. Perhatikan gambar segitiga di bawah ini. Ada 3 sisi berdasarkan letak sudut alfa. Nah, yang pertama itu adalah miring, yang kedua adalah depan, yang ketiga adalah samping. Maka akan didapatkan rumus sinus alfa sama dengan depan per miring. Cos alfa sama dengan samping per miring. Dan untuk tan alfa sama dengan sinus alfa per cos alfa, yaitu depan per miring. Untuk beberapa alfa khusus, yaitu 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat, kita bisa menghitung secara langsung nilai sin, cos, dan tangen seperti gambar di bawah ini.
Misalkan ada sebuah segitiga, A adalah sisi samping, B adalah sisi depan, dan C adalah sisi miring sebuah segitiga. Tunjukkan tan alfa sama dengan B per A. Untuk menghitung tan alfa, kita gunakan bantuan sin dan cos, sehingga tan alfa sama dengan sin alfa per cos alfa sama dengan B per C per A per C. Maka akan didapatkan B per A. Misalkan kita mendapatkan sebuah contoh soal, pada segitiga ABC lancip diketahui cos A sama dengan 4 per 5 dan sin B sama dengan 12 per 13. Maka ditanyakan adalah berapa sin C-nya. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Jika cos A sama dengan 4 per 5, maka sin A sama dengan 3 per 5. Itu didapat dari segitiga siku-siku berikut ini. Ingat bahwa kosinus itu samping per miring dan sin itu depan per miring. Maka gambarnya seperti ini. Dan untuk sin B, jika sin B 12 per 13, maka cos B sama dengan 5 per 13. Itu didapatkan dari segitiga siku-siku berikut ini. Maka untuk mencari sin C, sama dengan sin C sama dengan sin A dikali cos B ditambah sin B dikali cos A. Maka 3 per 5 dikali 5 per 13 ditambah 12 per 13 dikali 4 per 5. Maka akan didapatkan 15 per 65 ditambah 48 per 65. Maka hasilnya akan menjadi 63 per 65. Maka sin C sama dengan 63 per 65. Demikian sedikit penjelasan dari saya tentang pengantar trigonometri. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Febrianto Sapo, NIM 18 TMIA 303, kelas 2A dari jurusan Teknik Manufaktur Industri Agro. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana mengubah koordinat Kartesius menjadi koordinat kutub. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang bagaimana mengonversi koordinat Kartesius menjadi koordinat kutub maupun sebaliknya, kita akan membahas terlebih dahulu apa itu koordinat Kartesius dan apa itu koordinat kutub. Yang pertama adalah koordinat Kartesius. Koordinat Kartesius yaitu suatu titik yang digambar pada sumbu X dan sumbu Y, terdiri dari absis atau nilai X dan ordinat atau nilai Y, ditulis P dalam kurung X, Y. Sedangkan koordinat kutub yaitu koordinat yang digambar pada sumbu X dan sumbu Y dan sudut theta, yaitu sudut yang dibentuk oleh garis O dan P dan O dan X, ditulis P dalam kurung R theta. Hubungan koordinat Kartesius dengan koordinat kutub dapat diperhatikan pada gambar tersebut. Dari gambar tersebut diperoleh hubungan jika pada koordinat Kartesius titik P yaitu X dan Y diketahui, maka koordinat kutub P yaitu R dan theta dapat ditentukan dengan menggunakan rumus yaitu R sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat, tan theta sama dengan X per Y, theta sama dengan arcan Y per X. Dengan demikian, apabila koordinat Kartesius yaitu P dalam kurung X, Y dinyatakan menjadi koordinat kutub, dapat dinyatakan dengan P dalam kurung akar X kuadrat tambah Y kuadrat arcan X per Y per X. Nah, jika koordinat kutub titik
P yaitu R dan theta diketahui, maka koordinat Kartesius titik P yaitu X dan Y dapat ditentukan dengan menggunakan rumus yaitu sin theta sama dengan Y per R, di mana Y sama dengan R sin theta, dan cos theta sama dengan X per R, di mana X sama dengan R cos theta. Dengan demikian, apabila koordinat Kartesius P yaitu R dan theta dinyatakan menjadi koordinat kutub, dapat dinyatakan dengan P dalam kurung R cos theta R sin theta. Misalkan kita mendapatkan sebuah contoh soal, nyatakanlah titik-titik berikut ini ke dalam koordinat kutub. Maka langkah penyelesaian yang dapat kita lakukan adalah seperti rumus yang telah kita pelajari. R sama dengan akar dari 4 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan 4 akar 2. Maka tan theta sama dengan 4 per 4. 4 per 4 sama dengan 1. Maka theta sama dengan arctan 1. Theta sama dengan 45 derajat. Maka koordinat kutubnya yaitu 45 derajat. Demikian sedikit penjelasan dari saya tentang koordinat Kartesius menjadi koordinat kutub. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Febrianto Sapo, NIM 18TMIA303 dari jurusan Teknik Manufaktur Industri Agro. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang diferensial dan integral. Namun yang pertama yang saya akan bahas adalah tentang diferensial. Apa itu diferensial? Diferensial atau turunan fungsi adalah fungsi lain dari sebuah fungsi yang sebelumnya. Contohnya fungsi f menjadi turunan dari fungsi f yang mempunyai nilai yang tidak beraturan. Turunan atau diferensial digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah dalam mekanika dan geometri. Kemudian saya akan menjelaskan rumus-rumus diferensial. Rumus yang pertama, jika Y sama dengan C dikali N, dengan C dan N konstanta real, maka dy per dx sama dengan Cn dikali N dikurang 1. Contohnya, Y sama dengan 2 kali 4. Maka dy per dx sama dengan 4 dikali 2 dikali 4 dikurang 1 sama dengan 8 dikali 3. Rumus yang kedua, jika Y sama dengan F X tambah G, fungsi G dalam kurung X, maka turunannya sama dengan turunan dari masing-masing fungsi, yaitu turunan dari fungsi F tambah turunan dari fungsi G. Rumus yang ketiga, jika Y sama dengan C adalah konstanta, maka dy per dx sama dengan 0. Untuk rumus yang keempat, turunan perkalian fungsi jika Y F, maka turunan dari fungsi Y sama dengan turunan dari fungsi F dalam kurung X dikali G dalam kurung X ditambah turunan dari fungsi G dikali fungsi F dalam kurung X. Kemudian rumus yang kelima yaitu EF dalam kurung X, maka dy per dx sama dengan EF dikali dalam kurung X dikali turunan dari fungsi F. Rumus yang keenam yaitu turunan trigonometri sin. Jika Y sama dengan sin F, maka turunannya yaitu turunan dari fungsi Y sama dengan cos F dalam kurung X dikali turunan dari fungsi F. Rumus yang ketujuh, turunan trigonometri cos. Jika Y sama dengan cos F dalam kurung X, maka turunannya adalah turunan dari fungsi Y sama dengan min sin F dalam kurung X dikali turunan dari fungsi F dalam kurung X. Integral tak tentu. Pada definisi integral yaitu sebagai inverse atau kebalikan dari operasi turunan. Sedangkan integral tak tentu yaitu sebagai jumlahan suatu daerah yang membentuk kurva. Kemudian saya akan menjelaskan rumus integral. Misalkan terdapat suatu fungsi sederhana A dikali N, integral dari fungsi tersebut adalah integral K X pangkat N dx sama dengan K per N tambah 1 X pangkat N tambah 1 ditambah C, di mana K adalah koefisien, X adalah variabel, N adalah pangkat atau derajat dari variabel, dan C adalah konstanta. Yang kedua, saya akan jelaskan rumus dari integral tak tentu, yaitu integral f dalam kurung x dx sama dengan f ditambah c, di mana f dalam kurung x adalah persamaan kurva dan
F dalam kurung X yaitu luasan di bawah kurva, dan C adalah konstanta. Kemudian untuk rumus integral tentu yaitu integral batas atas B batas bawah A F dalam kurung X dx sama dengan F dalam kurung B dikurang F dalam kurung A, di mana F dalam kurung X adalah persamaan kurva, A dan B adalah batas bawah dan batas atas integral, dan F dalam kurung B dan F dalam kurung A adalah nilai integral untuk X, B, dan X sama dengan A. Misalkan kita mendapatkan sebuah contoh soal diketahui fungsi F dalam kurung X sama dengan X kuadrat ditambah 4X dikurang 3. Tentukan nilai dari turunan dari fungsi F5. Maka langkah penyelesaian yang dapat kita lakukan yaitu F dalam kurung X sama dengan X kuadrat ditambah 4X dikurang 3. Maka turunan dari fungsi X sama dengan 2X ditambah 4. Jadi turunan dari fungsi F dalam kurung 5 sama dengan 2 dalam kurung 5 ditambah 4 sama dengan 14. Jadi nilai dari turunan dari fungsi 5 adalah 14. Demikian sedikit penjelasan dari saya tentang diferensial dan integral. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.